Ramadan disebut bulan penuh ampunan. Maka bertobatlah. Duduk sambil buka puasa istighfar. Tengah malam ada masa kita bangun. Sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat Ustadz? Sama sholat sunnah yang lain. Bedanya cuma niat. Kalau tahajud niatnya tahajud. Kalau duha syaratnya pagi hari. Tidak boleh Bapak sholat duha jam 7 malam. Begitu juga Bapak tidak boleh sholat tahajud jam 8 pagi. Jadi tata caranya sama, waktu dan niatnya berbeda. Kalau tahajud waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? Minimal 2 sampai dengan 8. Bacaannya sama. Kalau duha waktunya pagi hari. Jam berapa Ustadz? Kira-kira jam 7 sampai menjelang duhur. Berapa? 2 sampai 8. Artinya apa? 2 boleh, 4 bagus, 6 utama, 8 lebih utama. Apa niatnya? Boleh diucapkan, boleh tidak. Itu kalau duha. Kalau sholat sunnah taubat, ya niatnya taubat. Bacaannya sama. Bagaimana caranya? Sama cara sholat sunnah taraweh. Niat yang beda. Nah, kalau sholat sunnah taubat, Bapak berdiri misalnya jam 1 dini hari. Bagaimana caranya? Menghadap kiblat. Niat. Sholli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu Ustaz. Bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat sunnah taubat. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya juga tidak tahu Ustaz. Ambil jalan praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat. Kau bilang saja begini. Tuhan, sholat sunnah taubat nah. Allahu Akbar. Boleh. Tidak ketawa. Saya serius ini. Boleh. Praktis itu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Daripada kau tunggu hafal bahasa Arab. Tidak hafal-hafal. Tidak sholatlah kau. Ada anak muda masuk masjid. Takbir. Allah. Ada ulang lagi. Ada ulang. Dia langsung duduk. Saya tanya anak muda. Kenapa tidak jadi sholat? Saya lupa sholinya Ustaz. Sudah. Kalau mau bahasanya. Sholli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunnah taubat. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbirnya macam-macam. Ada yang takbir begini. Allahu Akbar. Ada dalilnya dan ada pendapat ulama. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Ada dalilnya dan didukung pendapat ulama. Terserah. Bapak mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Yang penting jangan merasa benar sendiri. Mentang-mentang Bapak begini menyalahkan yang begini. Mentang-mentang yang begini dia salahkan begini. Silakan pakai tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Ada juga saya lihat yang kayak tidak makan 2 hari. Ada juga saya begitu. Ada juga ya. Ada toh? Ada Bapak lihat kan? Ada juga. Ya, masuk masjid. Ya silakan, selama ada pendapatnya silakan ya. Ya, meletakkan tangannya macam-macam pendapat ulama. 1, Allahu Akbar antara pusat dengan dada. Di bawah Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali ya. Yang ketiga Allahu Akbar di atas dada. Yang keempat Allahu Akbar lurus. Semua silakan, jangan pernah menyalahkan pendapat orang lain. Bapak mau begini silakan. Tapi kalau Bapak begini hanya karena mau mengatakan dalam hati, saya beda sendiri. Ada itu begitu. Bukan karena kedalaman ilmu dan kajiannya. Tapi karena dia, saya dong lain sendiri. Silakan, jangan kau celah pendapat orang. Ada juga yang begini, santai aja. Silakan, jangan kepala pendapat orang. Semua boleh, boleh. Yang mana tidak boleh? Kalau kau gunakan semuanya. Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maka Bapak Ibu, kalau mau bertobat di bulan suci Ramadan, sempurnakan puasanya, perbanyak istighfar, sholat taubat. Waktunya Ustadz, paling baik selesai sholat maghrib, Bapak ke masjid lebih awal, sebelum masuk waktu Isya, Bapak menunaikannya. 2 rakaat minimal, 4 rakaat bagus, 6 rakaat itulah yang baik. Terbaik. Kapan tobatnya Ustadz?
ketika sujud terakhir. Dengan catatan kalau mazhab Syafi'iyah jangan diucapkan. Dalam hati saja. Boleh. Anggaplah ini dalam hati, Pak. Anggaplah ini ya. Anggap. Karena kalau saya jelaskan dalam hati, Bapak tidak ngerti. Jadi anggap saja penjelasan saya ini dalam hati, ini doa. Sujud terakhir. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya, ya Allah. Saya tadi di kantor hilap, ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pun memegang saya, ya Allah. Akhirnya kami baku remas-remas, ya Allah. Ya Allah, saya hilap, ya Allah. Saya hilap, ya Allah. Saya hilap, ya Allah. Ampuni saya. Ya lebih penting dari itu, ya Allah. Berikan saya kemampuan tidak mengulangnya, ya Allah. Ya Allah, ampuni saya. Boleh. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Sampaikan penyesalannya kepada Allah. Dan yang lebih penting, ya Allah, garis bawahi, stabilo, cetak miring, bol. Penting sekali. Ya kan? Yang lebih penting dari itu, ya Allah, jangan engkau palingkan setelah engkau berikan hidayah. Rabbana la tusi' qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Maka saudaraku, bulan suci Ramadan merugi kalian kalau tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Bapak masukkan tempat cuci mobilnya, Bapak masukkan cuci pakaiannya, ternyata keluar dari cucian itu tetap kotor. Merugi. Maka disebut bulan penuh ampunan. Maka bertobat. Yang ketiga, bulan disebut Ramadan bulan kemuliaan. Kenapa disebut bulan kemuliaan? Karena pada malam itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbih min kulli amrin salam hatta matla'il fajar. Ayat ini kurang lebih menerjemahkan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bapak tahu artinya 1000 bulan? Berapa itu? 83 tahun. Satu malam Bapak beribadah. Pada malam itu, kalau Bapak melakukannya, lebih mulia daripada 83 tahun berturut-turut Bapak berbuat baik. Ada yang di sini yang sudah sholat 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah? Ada? 10 menit aja kita taubat, Pak. Pulang sholat subuh dia bilang galiran sesat itu, Ustaz. Kenapa? Dia bilang sholat subuh 3 rakaat, Ustaz. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah itu namanya dong. Ampun lagi saya kesana, Ustaz. Kenapa dari panjang sekali bacanya Pak Imam, Ustaz? Kenapa? Surah Yasin dia bagi 2. Itu harus surah Yasin atau Bapak sudah ampun. Maka tidak mungkin ada manusia mampu berbuat baik 83 tahun berturut-turut. Tapi jangan putus asa. Bapak melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu lebih mulia. Artinya lebih tinggi daripada 83 tahun. Makanya disebut malam penuh kemuliaan. Maka merugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar itu, Ustaz? Berbeda pendapat ulama. Ulama mengumumkan malam Lailatul Qadar itu turun mulai dari malam 17 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan di setiap malam ganjil. Berarti 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Diringkas lagi oleh mayoritas ulama 10 malam terakhir malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Mereka ringkas lagi jumhur ulama. Artinya mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar itu ditengarai jatuhnya di 27 Ramadan. Makanya kalau orang umroh itu, Pak, malam 27 Ramadan itu bisa ratusan juta. Kenapa? Karena di situ malam spesial. Ibaratnya toko Grand, apa tuh? Grand Sale, apa? Ya itulah dia. Iya, karena mau juga gaya-gaya, ini salah-salah, Pak. Iya kan? Dapat diskon besar. Saya mau baju ini, pada saat saya datang, harganya 100.000. Maka saya cari kapan waktunya dia diskon.
Begitu besok saya datang, yang tadinya 100.000 tinggal 10.000. Tentu bodoh saya ketika saya tidak beli pada waktu itu. Kenapa? Harganya diskon besar, kualitasnya sama, masa saya tidak beli? Maka bulan Ramadan, keliru orang yang tidak mendapatkannya, berlomba-lomba, berpastabikul khairat menyambut malam Lailatul Qadar itu.